Kejadian ini aku alamin sendiri sekitar pukul 1 dini hari. Waktu itu aku masih semangat banget narik ojek online. Udah hampir pulang sih, tapi niat hati pengen dapat satu penumpang terakhir biar rezekinya lengkap. Posisi aku lagi istirahat sebentar di pinggir jalan raya Banjaran, sambil ngopi hangat di warung yang masih buka. Tiba-tiba HP aku bunyi kencang, ada pesanan masuk. Pas aku lihat lokasi jemputnya, agak masuk ke dalam jalanan kecil, daerah perkebunan dan sawah yang emang udah terkenal sepi dan gelap banget kalau malam. Lokasi tujuannya juga lumayan jauh, masuk lagi ke jalan setapak yang makin gelap, dekat daerah pemakaman tua katanya. Aku ragu sebentar, tapi karena bayarannya lumayan besar, aku terima juga. Aku langsung tancap gas ke lokasi jemput. Sepanjang jalan masuk ke dalam, lampu jalan makin jarang, sampai akhirnya habis sama sekali. Gelap pekat, cuma diterangin lampu motorku aja. Sampai di titik jemput, aku lihat ada sosok wanita berdiri diam sendirian di pinggir jalan, persis di bawah pohon besar yang akarnya menjalar ke jalan. Wanita itu pakai busana serba putih, berjilbab putih menutup seluruh badan dan wajahnya. Cuma bagian matanya aja yang kelihatan. Dan matanya itu loh bos, menyala merah samar-samar. Tatapannya kosong dan tajam banget, bikin siapa aja yang lihat pasti langsung merinding seketika. Wajahnya pucat pasi, kulitnya kering kerontang, kayak orang udah berhari-hari dikubur. Bibirnya biru kehitaman. Dia diam banget, tegak lurus, nggak gerak sedikit pun, kayak patung hidup. Jujur, pas pertama lihat aja aku udah keringatan dingin. Rasanya pengen kabur, tapi mana berani. Mas, tolong antar saya ke alamat ini ya. Masuk terus aja, nanti di ujung jalan buntu saya turun. Suaranya pelan, lirih, dan datar banget. Gak ada nada naik turunnya. Persis kayak suara orang yang lagi nahan nangis atau suara yang keluar dari dalam tanah. Iya bu, silakan naik, jawabku sambil menunduk, berusaha nggak terlalu banyak lihat ke arah wajahnya yang mengerikan itu. Dia naik ke boncengan belakang. Nah, di sini rasa aneh itu mulai terasa parah banget. Pas dia naik, motorku rasanya jadi berat banget, kayak ada beban 2 orang dewasa yang naik sekaligus, sampai suspensi motor bunyi krek keras. Padahal badannya kelihatan kurus dan kecil. Tapi anehnya, pas udah duduk, rasanya jadi ringan lagi. Malah kayak kosong, gak ada siapa-siapa. Badannya dingin banget, hawa dinginnya menusuk sampai ke punggungku. Padahal malam itu udara lagi panas-panasnya, gak dingin sama sekali. Aku pakai jaket ojol tebal aja masih kerasa banget dinginnya nembus ke kulit. Mas, tolong jalan pelan-pelan saja, jangan ngebut, saya takut jatuh, bisiknya dari belakang. Suaranya persis kedengeran pas di sebelah kanan telingaku, padahal dia duduk di tengah belakang. Napasnya bunyi berat, mendengus-dengus, kayak orang yang paru-parunya udah rusak. Iya bu, siap, jawabku sambil mulai ngerasa gak enak hati banget. Sepanjang jalan, hening total. Gak ada suara jangkrik, gak ada suara hewan malam, sunyi senyap mencekam. Hanya suara mesin motorku aja yang terdengar. Aku berusaha tenang, tapi rasanya ada sesuatu yang aneh di belakangku. Aku sempat melirik sedikit lewat spion, dan jantungku mau copot. Di kaca spion itu, yang seharusnya memantulkan bayangan dia, kosong, gelap, gak ada bayangan sama sekali. Padahal aku bisa merasakan dia ada di belakang. Aku bisa nyium bau anyir-anyir tanah, campur bunga melati yang menyengat banget, campur bau bangkai kering. Aku langsung keringat dingin mengucur deras. Rasanya mau berhenti, tapi kaki rasanya kaku. Gak bisa gerak. Aku cuma bisa berdoa dalam hati, sekuat tenaga, baca ayat kursi berulang-ulang. Semakin jauh masuk ke dalam, jalanan makin hancur. Tanah berbatu, kanan kiri cuma kebun kosong dan semak belukar tinggi. Tiba-tiba si wanita itu ngomong lagi,
"Mas, bentar ya, belok ke kiri, ada jalan kecil di situ, saya mau ambil jalan pintas." Aku ikutin aja apa katanya, nggak berani bantah sedikit pun. Aku belok kiri masuk ke jalan setapak yang makin sempit, tanahnya merah basah, bau tanahnya makin menyengat, campur bau kemenyan. Di sepanjang jalan itu, aku lihat pinggirannya banyak batu-batu berjejer rapi, ada yang ada tulisannya, ada yang enggak. Tapi aku nggak berani mikir itu apa. Lama banget rasanya kami jalan masuk ke dalam, padahal di aplikasi katanya jaraknya cuma 3 km, tapi rasanya udah jalan hampir setengah jam lebih, muter-muter di jalan yang nggak aku kenal sama sekali. Rasanya kayak kami muter di tempat aja, nggak sampai-sampai. Tiba-tiba dia menepuk pundakku pelan. Tepukannya dingin, kering, dan keras kayak tulang yang udah lama di dalam tanah. "Mas, berhenti, sudah sampai, di sini saja saya turun," katanya pelan. Aku hentikan motor, aku lihat sekeliling, gelap banget. Cuman ada satu pohon besar tua di depan kami. Di bawahnya ada gundukan tanah tinggi yang ditumbuhi rumput liar. Jalanan buntu, nggak ada rumah, nggak ada lampu, sepi banget. "Ini di sini, Bu?" "Nggak ada rumah, Bu," tanyaku pelan. Suaraku udah bergetar hebat sampai hampir nggak kedengeran. Dia turun dari motor pelan-pelan, berdiri di depan pohon itu, membelakangi aku. Baju putihnya berkibar-kibar kena angin malam yang kencang banget tiba-tiba datang. Rambut panjangnya yang sebenarnya tertutup jilbab ikut terbuka sedikit. Aku lihat belakang leher dan badannya, penuh luka robekan, hitam, dan berbeda warna dari kulit manusia. Ada bagian dagingnya yang udah hilang, tinggal tulang. Aku langsung mual dan mau muntah lihat itu. Dia berbalik menghadap aku perlahan, wajahnya makin jelas kelihatan mengerikan. Matanya melotot tajam, mulutnya sedikit terbuka, nunjukin gigi-gigi yang runcing dan hitam. Dia mengulurkan tangannya ke arahku. Tangannya kurus, panjang, jari-jari panjang dengan kuku panjang dan kotor berwarna kekuningan. "Mas, ini uang bayarannya. Terima kasih ya sudah antar saya pulang." Dia langsung menyerahkan uang itu ke tanganku. Tangannya dingin banget nyentuh kulitku. Rasanya kayak disentuh es batu atau mayat baru diangkat dari kubur. Aku terima uang itu dengan tangan gemetar hebat, gak berani ngomong apa-apa. "Mas, orang baik, hati-hati ya pulangnya. Di jalan nanti Mas akan ketemu banyak teman-teman saya yang lagi nunggu." Pas dia ngomong gitu, angin berhembus kencang sekali. Debu dan daun berterbangan menutupi pandanganku. Pas debu hilang dan aku buka mata lagi, wanita itu sudah hilang tak berbekas. Nggak ada suara langkah kaki, nggak ada bayangan, nggak ada apa-apa. Dia lenyap begitu aja di tempat yang kosong itu. Aku langsung buru-buru mau nyalain motor buat kabur, tapi motor nggak bisa hidup. Di saat yang sama, aku lihat sekelilingku, di pinggir-pinggir jalan, di balik pohon, di balik semak-semak, mulai banyak kelihatan sosok-sosok lain. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang jalan merayap, semuanya pakai baju putih-putih, ada yang berwajah manusia, ada yang berwajah rata, tanpa mata, atau mata nyala merah menatap ke arahku, ada juga yang badannya terbalik atau jalannya mundur. Ingat kata-kata wanita tadi, nanti ketemu banyak teman-teman saya. Aku kaku di atas motor, berusaha sekuat tenaga nyalain mesin, sambil terus baca doa keras-keras sampai serak. Aku gak peduli lagi sama apapun, fokus cuman mau selamat. Setelah susah payah, akhirnya motor nyala juga dengan suara kasar dan keras. Aku langsung gaspol, gak peduli jalanan rusak atau berlubang. Sepanjang jalan pulang, aku lihat sosok-sosok itu berderet di kiri kanan jalan. Ada yang ikut lari di samping motorku, ada yang melayang di depan, bikin jalanan jadi panjang banget, seolah gak bakal sampai ke ujung. Rasanya kayak dikejar-kejar ribuan mata yang mengintip dari kegelapan. Pas akhirnya aku keluar sampai ke jalan raya utama yang ada lampunya,
Aku langsung nangis histeris sambil jatuh dari motor. Lemas banget. Badanku dingin, basah kuyup keringat dingin. Rasanya nyawaku hampir cabut. Baru ingat, uang bayaran tadi masih ada di tanganku. Aku buka pelan-pelan, hati-hati banget takut ada apa-apa. Aku lihat tanganku, dan jantungku rasanya mau meloduk keluar. Di tanganku yang tadinya pegang uang kertas, sekarang yang ada bukan uang lagi. Yang aku pegang itu daun kering berwarna coklat hitam, berserta sedikit rumput dan tanah merah. Dan baunya, bau mayat yang udah lama dikubur, bau bangke yang menyengat banget sampai ke hidung. Aku langsung buang itu sejauh-jauhnya, sambil terus baca doa minta perlindungan. Keesokan paginya, aku balik lagi ke daerah itu bareng teman buat ngecek lokasi, biar hati tenang. Dan jantungku rasanya mau copot lagi pas aku lihat tulisan besar di papan nama jalan masuk ke situ, Komplek Pemakaman Umum Ciparai. Ternyata semalam aku narik penumpang yang rumahnya memang di situ, di dalam makam. Dan jalanan yang aku lewati itu jalan setapak di antara barisan makam-makam tua yang rimbun dan ditumbuhi semak belukar. Sejak kejadian itu, aku berhenti narik kalau udah lewat jam 12 malam. Aku sadar, di jalanan yang kita lewati tiap hari, di kegelapan malam, kita nggak pernah tahu siapa atau apa yang sebenarnya kita bonceng di belakang. Kadang mereka kelihatan manusia, pakai baju rapi, ngomong halus, tapi aslinya mereka cuma ingin pulang ke rumah mereka yang sebenarnya, dan uang yang mereka kasih cuma ilusi semata.